Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jackie. Ya, seperti biasa menemani teman-teman kalian semua. Biasanya gue selalu ada teman diskusi ya, tapi kali ini gue sendiri. Nggak apa-apa ya, semoga nggak bosen. Eh, Kali ini gue, oh ya, untuk teman-teman yang baru gabung di Suara Juventini mungkin belum tahu ya ini channel apa. Channel ini adalah channel diskusi, menginformasikan juga tentang yang paling terupdate juga. Ya, paling banyak sih tentang diskusi ya. Kali ini materinya tentang penyerang sayap yang diincar oleh Juventus yang akan datang ke Juventus. Di sini calonnya lumayan banyak sih, nggak banyak banget sih, cuman maksudnya adalah beberapa. Dan menurut gue ini perlu kita bahas untuk kita lihat perbandingannya, kira-kira mana yang paling bagus dan yang cocok untuk Juventus menurut nanti data-data yang gue kasih ya. Karena data-data ini gue ambilnya juga dari salah satu website statistik yang namanya FBref. Terus juga nanti kita bisa lihat pemain-pemain yang tadi diincar oleh Juventus, ada siapa aja sih? Ada Di Maria, ada Kostic, ada Berardi, ada Zaniolo, terus tidak lupa juga Morata yang ingin dipertahankan ya. Jadi kita ingin lihat nih dari 5 itu tadi, mana sih kelebihan-kelebihan masing-masing dan perbandingannya seperti apa. Oke, kita langsung aja deh ya. Materi yang pertama adalah tentang informasinya dulu. Masalahnya rumors yang gua angkat ini adalah pemain-pemain yang memang udah ada rumorsnya ya. Seperti Romeo Agesti bilang bahwa Di Maria memang dari awal udah diincar. Cuman dari info ini Di Maria malah menjauh ya. Karena dia sendiri pengen ke Spanyol, pengen ke main di Barcelona. Kira-kira dia main di Barcelona mau ngapain juga sih? Kan udah pernah ya. Harusnya dia tuh mainnya di Liga Italia ya. Mencoba lah Liga Italia ya kan, belum dikatakan jago bener nggak kalau belum main Liga Italia. Terus juga ada berita tentang Berardi yang sudah diincar. Ini Romeo Agesti, salah satu koresponden resminya Juventus yang sering memberikan info-infonya secara cepat. Dia bilang Berardi secara ofisial ditawar atau on bid ya untuk ditawar ke Sassuolo. Biasanya nih sama Sassuolo mengingat waktu kita mengambil Locatelli bisa sampai berapa kali pertemuan tuh. Iya kan? Gitu loh, sampai benar-benar air laut kering kali ya baru bisa deal. Jadi ini sama Sassuolo masih on bid pertama kali. Ya kita nggak tahu ke depannya apakah menjadi realisasi atau tawar-menawar aja. Terus juga dari Giovanni Albanese, dia juga sering memberitakan info tentang Juventus bahwa kalau Di Maria ini kira-kira menjauh, Juventus mempersiapkan juga nih, kayak ada Zaniolo, kayak ada Berardi, kayak ada Kostic ya. Waduh, ini nama Kostic ini nama-nama yang muncul di musim ini nih, gara-gara mungkin kemarin Frankfurtnya menang Liga Eropa kali ya. Nggak ngerti deh. Tapi yang pasti nama-nama tadi kita pengen lihat sejauh mana sih mereka-mereka ini sesuai dengan kebutuhan Juventus nggak sih? Terus juga apakah nama-nama ini benar-benar yang kita butuhkan gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman Suara Juventini juga, oh, oke, ini bagus nggak ya? Ya kira-kira ini bisa menambah informasi lah. Nah nanti teman-teman yang putuskan sendiri mana yang paling bagus, yang menurut selera teman-teman cocok buat Juventus. Oke, terus juga ada, oh ya ini ada Romeo Agesti bilang juga untuk Morata, kasusnya Morata itu hari ini ingin dipertahankan ya dengan berbagai cara option seperti mau ditukar ke Kane, terus juga ya menawar lagi. Kalau nggak salah Morata itu mintanya dari Atletico Madrid itu bisa sampai 30 juta, sedangkan Juventus menawarnya di bawah 20 juta. Ya Morata termasuk penyerang sayap Juventus juga, jadi ya kita lihat segala kemungkinannya dan apa yang bisa diharapkan dari pemain-pemain sayap yang ada di sini. Oke, itu tadi mengenai informasinya mengapa gua angkat ini berangkat dari rumors-rumors yang diberitakan oleh para jurnalis yang ada di tadi yang gue sebutin ya, Romeo Agesti dan Giovanni Albanese. Oke, kita mau coba kulik dulu, coba kita lihat dulu data-datanya seperti apa dari para kandidat-kandidat penyerang sayap yang ingin dibeli sama Juventus dan dipertahankan oleh Juventus seperti Morata. Oke, ini adalah Forever Young. Ini kayak nama lagu nih kalau tahu nih. Forever Young itu maksudnya umur sebenarnya intinya mah. Umur ternyata yang paling muda adalah Zaniolo. Aduh, Zaniolo nih paling muda nih 22. Paling tua ya udah paling jelas ya. Paling senior adalah Di Maria 33 tahun. Oke.
Berardi, Kostic dan Morata di usia yang matang, di usia emasnya nih. Ini usia lagi yang memang harusnya di usia-usia segini nih, istilahnya kalau CR7 sama Lionel Messi lagi golinnya sampai 50 nih. Jadi kalau dari sisi usia, Zaniolo lah paling muda. Tapi apakah kita membeli penyerang ini atau membeli pemain berdasarkan usia? Ayo teman-teman, gimana? Usia ini penting nggak? Karena segala sesuatunya ada kelebihan dan kekurangan. Usia muda masih panjang perjalanannya tapi minim pengalaman. Sedangkan usia matang harusnya dia lagi mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di Maria sudah pasti usia matang, usia yang sudah mulai bisa membimbing atau memberikan jam terbangnya gitu loh. Oke, itu dari sisi usia. Usia paling muda adalah Zaniolo, Di Maria, Kostic, Kostic, Morata dan Berardi di usia yang sangat matang. Harusnya nih lagi gacor-gacornya. Oke. Nah, ini. Ini mengenai transfer market. Waduh, ini harga jualnya nih, harga jualnya, value-nya. Yang paling murah adalah Di Maria. Ya jelas, karena kontraknya habis, nggak diperpanjang, jadi gratis. Sisanya siapa? Sisanya Kostic dan Morata hampir sama, sekitar 20-an juta lebih, 24 atau 25. Ini gue ambil datanya dari transfer market. Zaniolo di bawah Berardi. Zaniolo mahal kedua, 33 juta. Dan Berardi 35 juta. Waduh, ini menarik nih. Kenapa Berardi bisa lebih mahal dari Kostic dan Morata? Apa yang bikin mahal? Benar nggak? Karena kalau mahal pasti ada value-nya. Nggak mungkin nggak ada value-nya. Bener dong. Ya kan? Seperti mobil mewah kan kenapa bisa mahal? Karena ada value-nya. Nah, kenapa Berardi bisa lebih mahal dibanding pemain-pemain yang ada di sini? Mungkin kalau Di Maria kontraknya masih panjang dengan PSG, mungkin angkanya bisa menyamai kali ya dengan Berardi. Ya karena kebetulan yang kita incer ini adalah gratis, jadi ya beruntung Juventus kalau misalkan mendapatkan Di Maria yang nggak ada perskotnya, nggak ada maharnya ya, jadi beruntung lah intinya kalau jadi Di Maria. Tapi kalau misalkan incernya di Berardi, udah harus siap tuh, angkanya hampir mirip dengan Locatelli musim kemarin. Ya kita lihat biasanya kalau sama Sassuolo bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kostic dan Morata sebenarnya angkanya masih sangat ideal ya. Maksud saya nggak mahal juga nggak murah, tapi mungkin Morata punya pertimbangan sendiri nih, Juventus maunya di bawah 20 juta gitu karena memang ada beban biaya minjem yang sebelumnya. Kostic menurut gua oke harusnya angka segitu. Nah, Zaniolo nih karena menang muda kali ya. Harganya juga lumayan 30 jutaan. Oke, itu tadi dari sisi harga. Ternyata Berardi yang paling mahal, Zaniolo kedua, paling murah Di Maria. Ya, gratis maksudnya. Oke, kita lanjut lagi ke materi lagi. Oke, ini ada pengalaman jam terbang dan apa yang sudah di-achieve dari para pemain-pemain ini. Dan yang kita tahu, Di Maria, Morata ini sudah punya segudang, ya belum segudang sih, setidaknya lebih baik dan lebih unggul daripada Kostic, Zaniolo, dan Berardi. Ini tropinya lebih banyak. Di Maria sama Morata ini tropinya nggak gue sebutin apa aja yang didapat. Paling dari 8 tropi itu mereka dapat UCL ya. Dapat UCL, Di Maria dapat UCL selama di Madrid, Morata juga dapat UCL selama di Madrid. Jadi Di Maria dan Morata harusnya bisa lebih mentransfer pengalamannya, jam terbangnya bersama Juventus di kalau Kostic, Zaniolo, Berardi bukan berarti tidak ada trofi yang banyak di sini, mereka tidak bisa memberikan kontribusi maksimal. Justru dengan mereka bergabung dengan Juventus, Kostic, Zaniolo, atau Berardi ini bisa punya rasa lapar ya, punya patience tersendiri untuk mumpung timnya Juventus, gue mau achieve, mau dapetin trofi yang belum pernah gue raih, kayak misalkan Zaniolo seperti Scudetto dan Berardi Scudetto, atau Kostic seperti juara Liga, ya itu kan suatu hal yang mewah juga buat mereka, benar nggak? Nah, apalagi mereka punya passion untuk mumpung dengan Juventus, gue mau juara champion, gitu. Jadi nggak ada soal sih kalau buat gue, trofi lebih banyak bagus, bisa mentransfer pengalaman, trofi sedikit, harusnya mereka punya passion untuk menambah koleksi gelar mereka. Berardi satu trofi, tau nggak apa trofinya? Berardi, ayo. Kan Sassuolo nggak juara apa-apa. Euro loh. Euro gitu. Jadi sekali juara dia turnamen internasional Euro bersama Azzurri musim kemarin. Zaniolo jelas ya, kemarin ya juara UEFA Conference, Kostic juara UEFA Liga ya. Jadi
Ini sebenarnya Kostic dan Zaniolo pecah telur semua nih. Ya Berardi juga termasuk pecah telur. Oke, itu trofi atau achievement yang ada. Jadi kira-kira buat gue nggak ada masalah. Mau yang banyak atau yang dikit. Kalau banyak harusnya bisa mentransfer jam terbangnya, pengalamannya. Yang dikit harusnya punya rasa lapar untuk mencari gelar, memberikan gelar. Ya, gitu ya kira-kira ya. Oke. Nah, ini dia selanjutnya. Pasti teman-teman, karena kita judulnya adalah penyerang sayap, wingers ya, otomatis posisi dari mereka adalah wingers juga. Cuman kan kita pengen tahu detailnya seperti apa. Kita dari Berardi dulu. Berardi punya 3 posisi yang sering dipakai sama Sassuolo. Ada posisi penyerang sayap, ada posisi sayap kanan di tengah, atau sayap tengah sekali ya, agak tengah, benar-benar garis tengah ya. Dan Berardi hanya main di sisi itu aja, di sisi kanan. Dia tidak bisa main di sisi yang lain. Jadi nanti ketika Juventus deal dengan Berardi, mau nggak mau di plotnya hanya bisa di kanan. Kira-kira di kanan itu hanya bergeser saja, antara lebih ke depan, agak ke tengah, dan agak di garis tengah. Kira-kira seperti itulah. Dia paling bagus sebenarnya agak di tengah ya, lebih ke sifatnya attacking midfield kanan ya, jadi lebih ke tengah lagi, bukan penyerang sayapnya lagi. Itu rating dia paling gede. Oke, selanjutnya ada Kostic. Nah, Kostic ada 4 posisi. Ada 4 posisi yang sering dimainkan. Kostic ini lebih ke agak kiri, jadi dia dari kiri, ada di penyerang sayap sebelah kiri. Ini ratingnya paling gede 8. Wih, keren banget nih. Terus ada di bawahnya sedikit ya, terus ada di garis tengah dan agak lebih ke dalam, hampir seperti fullback ya. Terus juga menariknya Kostic ternyata di Frankfurt dicoba juga dia menjadi attacking midfielder ya. Jadi dia dicoba juga untuk menjadi attacking midfielder, cuman di situ ratingnya mungkin nggak terlalu bagus. Dia memang spesialnya ada di posisi penyerang sayap. Nih cakep juga nih, ratingnya 8. Jadi gacor banget nih harusnya di masalah di penyerang sayap ya. Oke, ini Di Maria. Emang jam terbang dan pengalaman beberapa klub memberikan pengalaman tersendiri ya buat Di Maria. Akhirnya Di Maria punya banyak posisi. Rata-rata di bagian lini serang posisinya. Ada 6 posisi yang Di Maria bisa lakukan, dan gue kaget setelah buka data ini ternyata Di Maria bisa main menjadi striker. Ya, ini data gue ambil dari WhoScore. Otomatis WhoScore naruh ini adalah yang paling terupdate mungkin di PSG. Gue nggak tahu dia waktu main sebagai forward pernah di PSG atau di Madrid atau di MU atau di Benfica sebelumnya lagi, gue nggak ngerti. Cuman yang pasti dari data ini mengatakan Di Maria bisa sampai 6 posisi. Ya semuanya di kanan kiri dia oke, sebagai striker dia oke, di bawahnya agak lini tengah ya, antara garis kotak penalti lawan dan garis tengah lapangan ya, di antara itu Di Maria juga bisa di situ jadi sebagai attacking midfielder dan pemain tengah sayap kanan atau pemain tengah sayap kiri. Jadi kira-kira bisa 6 posisi. Ini mungkin kalau Di Maria jadi, Allegri nggak terlalu pusing. Kalau kirinya cedera, Di Maria tinggal taruh kiri. Kalau kanannya cedera, tinggal taruh di kanan. Kalau si Kostic sama si Berardi kan dia hanya ngeplot satu posisi ya. Berardi hanya di kanan, Kostic hanya ngeplot di kiri. Nah kalau Di Maria ini bisa kanan dan kiri. Jadi lebih bisa fleksibel, bisa lebih cair ya posisinya. Oke. Selanjutnya adalah Zaniolo. Nah, Zaniolo kita tahu dia juga di format menjadi striker, dan dia menariknya sayapnya ini bukan di penyerang sayap yang seperti posisi Kostic atau posisinya si Berardi. Dia posisinya agak ke tengah sedikit. Hanya 2 posisi yang dia mainkan. Kalau seperti ini menurut gua Zaniolo karena memang masih muda ya, jadi mungkin nggak terlalu banyak posisi yang bisa dieksplor. Kemungkinan kalau dia masuk ke Juve bisa lagi dieksplor di posisi-posisi yang lain. Tapi saat ini dia ada di 2 posisi itu. Tetap paling besarnya dia ada di hampir mirip-mirip sih ratingnya kalau gue lihat, antara dia jadi striker sama di penyerang sayap tengah ya, sayap kanan tengah. Tapi dia hanya diplot hanya di kanan. Oke, itu Zaniolo. Yes, Morata.
Morata ini memang sudah diplot sama Juve setelah Vlahovic masuk nih udah penyerang sayap kiri. Sebelumnya dia memang striker, tapi ratingnya lihat sendiri. Jadi striker ratingnya nggak terlalu bagus dibanding penyerang sayap kiri. Terus juga itu ada di sayap kiri dan attacking midfielder-nya juga bagus ya, lumayan. Oke. Nah, itu Morata. Itu tadi masalah posisinya. Nah, terus kita mau lihat yang lain lagi. Kita mau lihat lagi di total match. Oke, total match-nya kalau kita lihat dari grafik ini yang paling banyak yang melakukan pertandingan paling banyak adalah Morata. Gila ya, 48 match Morata. Berarti ada 48 minggu. Enggak juga sih. Kan bisa 1 minggu 2 ya. Iya, pokoknya banyak tuh. 48 match tuh banyak. Capek Morata tuh. Paling sedikit di Maria. Mungkin ini udah tua kali ya. Nah, ini nggak ngerti. Di Maria ini match-nya dikit karena cedera atau karena kebutuhan taktik. Mudah-mudahan bukan karena cedera ya. Takutnya nanti ketika Di Maria masuk lagi ke Juventus, match-nya cuma segini aja. Tapi tenang, kita ngelihatnya apakah match tadi berefek sama hasilnya nggak gitu. Kostik lumayan tinggi, 41. Berardi sulit ya untuk 40 ya, karena Berardi juga hanya main di Coppa Italia sama di Serie A. Kalaupun Coppa Italia sekali langsung kalah ya udah hanya Serie A. Jadi angka 34 buat Berardi cukup banyak sebenarnya, karena dia main hanya di Coppa Italia yang nggak sampai final juga sama di Serie A. Sedangkan Kostik 41 itu sampai final Liga Euro loh. Ya. Morata nggak final, tapi berarti dia ini diandelin banget sama Juve. Betul dong, UCL main, Coppa main, Serie A main. Gitu. Zaniolo 40, dia sampai final Conference Liga, wajar lah menyentuh angka 40. Oke, Morata yang paling tinggi dalam jumlah pertandingan, jadi Morata siap hancur-hancuran setiap musim. Hancur-hancuran dalam kata positif, maksudnya habis-habisan. Terbukti musim kemarin dia paling banyak match. Oke, nah tadi di depan gue udah kasih tahu bahwa kok bisa sih Berardi harganya paling tinggi. Nah, ini bagi yang nggak suka Berardi, ini kenyataannya. Kenyataannya, dari 5 pemain yang kita bandingkan, Berardi yang golnya paling banyak dan Berardi yang asisnya paling banyak. Bisa dibayangkan Berardi golnya ada 15, asisnya ada 14. Produktif banget, produktif. Gue kenapa bilang produktif banget? Karena dia main hanya di Sassuolo, ya. Berbeda mungkin ketika dia main seperti di Munchen atau di Barcelona yang dia punya pemain tengah yang bisa menunjang seseorang bisa gol lebih banyak. Tapi kan dia main di Sassuolo. Terus juga ada Berardi juga top asisnya paling terbanyak di antara 5 pemain ini. Juga 14 tuh tinggi sekali ya, 14 tinggi sekali. Terus yang paling rendah ada Zaniolo. Dua-duanya Zaniolo rendah. Jadi yang suka Zaniolo, sorry to say, musim kemarin dia tidak seproduktif apa yang kita kira. Ya, Zaniolo golnya di bawah 10, asisnya di bawah 10. Nomor 2 ada Di Maria untuk jumlah untuk gol ada Di Maria paling kecil, Zaniolo masih yang kedua. Terus kalau untuk asis ada Morata yang paling terdikit. Ya, jadi Morata ini mainnya nggak bisa asis sebenarnya. Karena dia asisnya paling dikit. Ya bisa dilihat lah data-datanya ya. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah XG itu expected goal, XA itu expected assist. Expected goal simpelnya begini. Adalah yang dihitung adalah situasi titik-titik dia nge-shoot yang mengarah pada, bukan mengarah pada gawang ya, yang membahayakan, atau titik-titik shoot yang kira-kira peluang golnya lebih besar. Jadi titik shoot itu misalkan penilaiannya kalau dalam kotak penalti sama dari luar kotak penalti beda. Terus lagi penilaiannya mau pakai kaki kanan atau kaki kiri. Belum lagi penilaiannya posisinya dijagain atau enggak. Jadi lebih kepada situasi dalam menciptakan shoot ke arah gawang. Situasinya ya, situasinya. Bukan hasilnya, situasinya. Dan semakin gede XG-nya berarti dia punya kemampuan untuk membahayakan lawan. Gitu loh. Ya, jadi expected goal ini adalah situasi shoot yang membahayakan lawan. Nah, siapakah yang paling berbahaya di area kotak penalti atau di luar kotak penalti dalam hal untuk urusan shoot?
Ya, itu tadi kita lihat sendiri adalah Berardi lagi. Ya, tinggi sekali ya Berardi 12,4. Nomor 2-nya ada Morata. Waduh, Morata tuh berbahaya coy. Morata berbahaya. Paling rendah Zaniolo. Paling rendah Zaniolo. Ya, seperti yang gue bilang di awal tadi, Zaniolo nggak seperti apa yang kita kira. Nomor 3-nya Di Maria, nomor 4-nya Kostic. Nah, expected assist bukan Berardi nih. Jadi yang assist, yang bisa memberikan situasi assist yang paling memungkinkan untuk di-shoot sama pemain lain, paling memungkinkan untuk bisa menjadi gol. Expected assist yang paling bagus adalah, yang memberikan assist-assist berbahaya adalah Kostic. Wah, ini yang bagi fans yang pengen fans yang Kostic nih. Nih, kemampuan Kostic nih. Mampu memberikan assist yang bahaya. Widih. Ngeri. Lihat grafiknya, dia paling beda sendiri. Dia paling jauh sendiri di antara yang lain. Dia Kostic ini nilainya di atas 12 ya. Terus yang paling rendah masih Zaniolo. Kedua Berardi, ketiga Di Maria, keempat Morata. Ya, inilah dia. Kostic jago di memberikan assist dan umpan berbahaya. Oke, next lagi yang kita ingin bandingkan adalah total shoot. Waduh, diembat Berardi. Jadi Berardi aja kan nih. Paling banyak musim kemarin melakukan shoot. Ya, kita nggak ngitung shootnya off target atau on target. Itu ada juga sih. Paling banyak melakukan percobaan shoot ternyata Berardi. Percobaan shootnya 100 lebih dalam satu musim. Nomor 2-nya Kostic. Widih, Kostic ngeri juga nih. Kostic ngeri juga ya. Nomor 2-nya Morata. Nomor 3-nya Kostic. Nomor 4-nya Zaniolo. Nah, Di Maria ternyata percobaan nge-shootnya sedikit nih. Menarik juga. Gue kira Di Maria itu malah cenderung lebih berani main nge-shoot ya. Jadi ternyata enggak. Di Maria lebih apa? Mungkin nanti akan kita lihat lebih apa. Tapi yang pasti yang paling banyak melakukan percobaan nge-shoot Berardi. Jadi bagi teman-teman yang Berardi ini apa sih? Ya ini dia mampu melakukan shoot lebih banyak dibanding pemain-pemain lain, termasuk Morata di Juventus. Nah, shoot on target. Nah, wajar ya kalau shootnya lebih banyak, pasti angka shoot on targetnya lebih banyak. Ya jelas lah, Berardi akan menang di sini. Otomatis ya. Morata shoot on targetnya juga melebihi juga dari yang lain. Jadi, ketika total shoot banyak, pasti akan shoot on targetnya banyak. Jadi wajar sih kalau total shootnya Berardi itu tinggi, terus shot on targetnya tinggi, wajar. Yang nggak wajar kalau total shootnya banyak, shot on targetnya malah kecil. Berarti nembak burung dong. Nembak burung dong. Gitu. Oke, kita next lagi. Nah, shoot creation, top shoot creation. Top shoot creation ini adalah Kostic. Ya, Kostic ini top shoot creation. Shoot creation ini apa sih? Jadi shoot creation ini adalah penetrasinya dia nih. Namanya juga kreasi ya. Kreasi itu adalah inisiatifnya dia. Bagaimana dia caranya untuk bisa masuk ke kotak penalti atau dari luar kotak penalti. Artinya si Kostic ini punya inisiatif untuk melakukan shoot. Gitu loh. Jadi percobaan dia, bukan kalau tadi kan total shoot kan adalah dia nge-shoot aja tuh. Tapi prosesnya dia nggak dihitung gitu loh. Nah ini prosesnya nih. Prosesnya sampai menjadi shoot. Inilah dia Kostic. Jadi dalam membuat proses shootnya itu, ternyata Kostic ini lebih berbahaya. Jadi artinya Kostic ini lebih jago penetrasi menciptakan shoot untuk dirinya sendiri. Nah kalau si Berardi tadi mungkin dia shootnya karena dipassing temennya. Nah kalau dia ini tanpa dipassing pun dia pegang bola, mungkin dia gocek satu orang atau dua orang, atau dia main umpan 1-2, dia menciptakan shoot. Nah jadi beruntung kalau Juventus bisa mendapatkan Kostic. Pemain-pemain yang bisa shoot creation adalah yang bisa menghajar kebuntuan ya, karena dia berani, masalahnya dia berani gitu loh. Kostic paling tinggi 147, keduanya adalah Berardi ya, karena mereka total shootnya banyak, wajar dia pasti akan ada penetrasi untuk menciptakan shootnya. Paling rendah masih Zaniolo nih, aduh Zaniolo ya. Jangan deh kalau gitu deh, rendah semua. Dari beberapa tadi kita bandingin, Zaniolo paling rendah. Morata di sini kalah dalam shoot creation-nya, jadi dia masih punya situasi-situasi buntu. Di Maria masih so-so aja nih, masih di mediocre di antara Berardi dan Kostic. Jadi Berardi dan Kostic balap-balapan. Nah, gitu, perbandingannya balap-balapan ya. Oke, itu shoot creation.
Nah, passing complete. Passing complete ini paling banyak melakukan passing. Paling banyak melakukan passing. Lu lihat tuh grafiknya si Kostik tuh. Gila, paling banyak di antara yang lain. Paling banyak, ya. Kostik paling banyak melakukan passing complete. Jadi gue ngeliatnya gila banget sih ini sih passing complete-nya. Dia angkat 1.500 passing complete-nya. Jadi dia berarti mobilitasnya tinggi. Karena orang yang bisa passing ini pasti kan dia punya posisi yang bagus, mobilitasnya tinggi, terus juga punya posisi-posisi yang bisa dipassing sehingga dia bisa passing lagi. Jadi mobilitasnya si Kostik ini tinggi. Gila banget, 1.500 ya. Dibanding Berardi 1.000, Di Maria juga 1.000 juga. Yang kecil sekali Morata. Morata sama Zaniolo rendah lagi. Jadi Zaniolo adalah menunggu untuk dipassing, atau dia tidak punya ruang untuk mempassing, atau dia, ya prinsipnya orang bisa passing karena dipassing dulu kan. Karena dia menunggu, dia tidak punya ruang atau dia tidak punya situasi untuk bisa dipassing, sehingga dia nggak bisa passing balik gitu loh. Ya berarti Morata memang ini ya, menunggu ya sifatnya ya, karena dia nggak terlalu banyak ternyata passingnya. Nah, baru di sini kelihatan. Gue sebenarnya agak-agak gimana ya sama Di Maria nih. Kenapa? Karena Di Maria ini kan yang lebih dulu ditawar sama Juventus mau untuk deal. Sedangkan di perbandingan seperti ini namanya yang keluar dari tadi Berardi Kostik. Sedangkan Di Maria baru muncul nih namanya. Topnya adalah dia akurasi passingnya. Akurasi passingnya Di Maria sebenarnya hampir mirip-mirip ya dengan yang lain ya. Di Maria 76%. Yang lain hampir mirip-mirip. Dari grafiknya sih nggak ada yang terlalu mencolok, berbeda ya. Tapi di sini yang paling jelek Kostik. Ternyata passing yang banyak tadi belum tentu akurat semua. Tapi nggak masalah sih. Yang penting sih dia udah melakukan hal yang terbaik aja sih. Terus yang selanjutnya adalah, nah, Kostik lagi bro. Ini adalah passing kunci. Passing kunci adalah passing yang terjadi, dia bukan orang pertama untuk memberikan assist untuk bisa golin, tapi penyebab dari situasi menjadi gol, dari assist ke gol, itu adalah situasi passingnya si Kostik dulu. Jadi Kostik adalah penyebab menjadinya assistnya seseorang dan golnya seseorang. Jadi berhubungan ya dengan shoot creation tadi ya, berarti kreativitasnya Kostik, inisiatifnya, visinya di sini bisa kita bilang bagus. Jadi visi bermainnya Kostik kita bisa bilang bagus dengan data seperti ini, dan sangat jauh sekali Kostik 114, yang di bawahnya lihat grafiknya disusul Berardi lagi, yang ketiganya Di Maria. Morata ternyata balapannya sama Di Maria nih. Ya. Nah, Zaniolo gawat deh di sini nih. Zaniolo masih yang paling bawah lagi di grafiknya. Zaniolo ternyata tidak bagus dalam hal inisiatif atau kreativitas menciptakan passing ini tadi. Ya, penyebab untuk rangkaian gol ini yang paling bagus Kostik. Jadi nanti di Juve Kostik ini mampu bisa bikin istilahnya satu pergerakan yang nanti bisa dipassing ke temannya lain assist, dan temannya lagi gol. Nah, itu menurut gue Kostik di sini punya istilahnya punya kelebihan itu. Kreativitasnya jelas ya. Waduh, gila Kostik lagi di sini. Crossingnya ya, tadi kan penyerang sayap kiri ya. Tadi angkanya 8 loh dia loh. Dia crossingnya paling tinggi. Buset deh, ini parah banget sih ini. Crossingnya gila. Gua jamin nih kalau Kostik diambil sama Juventus, kayaknya Vlahovic jadi gacor. Kayaknya ya. Kalau dia melakukan data seperti ini lagi di Juventus, ini sih gila sih. Vlahovic tinggal kebayang sih ngundul, ya, kebayang volley, ya. Karena crossing ini bisa jadi dia sambil lari, bisa jadi dia dalam posisi tenang, bisa jadi dia dalam situasi apapun kan bisa crossing sebenarnya. Crossingnya nanti tinggal kita lihat bobotnya, apakah long, apakah cutback, ya kan, ataukah datar yang seperti gol UCL-nya Valverde. Jadi yang penting dia dalam hal crossing ini dia sudah punya satu kesimpulan bagus, dia terbaik.
terbaik, datanya terbaik. Yang lain hampir mirip-mirip ya. Yang lain hampir mirip-mirip. Gue kira crossing ini di Maria loh. Gue kira di Maria crossing ini. Ternyata Kostic loh. Edan. Ya, Berardi kalah dengan Di Maria. Morata jelas kalah dengan tiga-tiganya. Zaniolo masih paling bawah. Oke. Nah, ketemu deh nih Di Maria nih. Yang katanya mau main di Liga Spanyol. Ternyata dia paling bagus umpan terobosan. Memang gue ngeliatnya di Juventus kemarin-kemarin itu umpan terobosan hampir-hampir minim sih ya. Nah ini yang mampu memainkan umpan terobosan. Di Maria di sini paling jago. Yang lainnya rendah, dia paling dominan sendiri. Di Maria. Yang lainnya cuma 11, yang lainnya terus yang lain Berardi 11, ada Morata, ada Kostic. Ya Kostic di bawah Morata untuk berarti Kostic ini nggak bisa main umpan terobosan. Crossing, penetrasi, key pass ya atau umpan kunci ya. Nah, Zaniolo masih lebih mending nih. Paling jelek di sini malah Kostic untuk umpan terobosan. Jadi jangan ngarepin ada umpan terobosan dari Kostic. Zaniolo ternyata masih bagus aja ini. Oke. Nah, ini penting nih. Passing pada saat di pressing. Ini penting banget. Ternyata Berardi mampu keluar dari tekanan. Jadi lu kalau passing dalam situasi di pressing, itu kan pasti kepanik. Itu pasti nggak tenang. Itu pasti kebingungan. Itu pasti dalam situasi mau kemana nih bola. Biasanya kalau orang di pressing, terus dia bingung melakukan passing, itu biasanya umpannya salah. Atau paling mau aman back pass. Gitu. Nah ini yang terjadi. Pressingnya ketika di pressing, passing yang bisa keluar dari tekanan tadi Berardi. Jadi gue ngeliatnya Berardi ini masih oke lah ya untuk diambil sama Juventus. Memang betul dia tidak ada pengalaman di UCL, cuman tadi yang gue bilang di awal dia harusnya punya rasa lapar tadi, gitu. Yang paling rendah di sini masih Zaniolo ya. Morata masih bagus sama Di Maria bersaing. Kostic keluar dari pressingnya juga bagus. Pressingnya bagus. Oke. Nah, akhirnya ketemu juga nih Zaniolo. Gue berpikir tadinya dribble sukses ini, dribble yang paling bagus ini adalah Di Maria ya. Ternyata dribblenya adalah Zaniolo. Jadi Zaniolo, ya tepuk tangan dulu, akhirnya ada. Zaniolo dribble terbaik. Angkanya paling tinggi di yang lain. Menyusul ada Kostic juga. Kostic bisa 2-3, Berardi justru yang keempat sekarang, Di Maria yang kedua, yang ketiga, Morata paling jelek. Gue ngelihatnya Morata udah bagus dribblenya, tapi ternyata Morata ini masih di bawah Zaniolo, di bawah Kostic. Jadi mereka ini gila berarti dribblenya ya. Kalau gue ngeliat Morata aja udah gila, wah emang udah harus beli pemain. Oke. Ya abis. Ya, ini gue simpulkan, jadi Berardi terbaik di masalah gol, masalah total shot on target, expected goalnya bagus, yaitu dia punya situasi peluang membahayakannya bagus, passingnya juga bagus, progressive passingnya juga bagus. Ya, progressive passing, tadi gue belum ada datanya, tapi dia punya progressive passing yang bukan main. Oke. Terus Kostic masih keren ya, keren banget ya Kostic ya. Dia mampu menciptakan assist yang membahayakan. Kedua, dia juga passing yang paling banyak, crossingnya paling gila. Terus juga dia mampu penetrasi untuk menciptakan shoot, dan dia punya umpan kunci yang bagus. Tuh, ini Kostic gila sih. Untuk nama yang baru-baru muncul saat ini, Kostic ini gila. Kalau Berardi sebenarnya udah diincar sejak lama ya, Oke, Di Maria kita berharap dengan umpan terobosannya, akurat passingnya bagus. Dan mungkin dia nggak banyak bergerakan, nggak banyak melakukan passing, tapi ketika sekali passing mungkin langsung tepat sasaran. Gitu kali ya. Morata di sini total match-nya bagus ya, paling bagus ya. Total match ini kenapa gue hitung, berarti Morata ini siap main habis-habisan untuk seluruh pertandingan. Gitu yang gue lihat. Berarti jangan seberat. Zaniolo, kalau kita beli Zaniolo, berarti kita hanya bisa memakai skill yang ada hari ini adalah dribble. Bawa bola nih dari belakang ke depan, atau dia berani untuk
ini dribble itu bukan penetrasi sih, dribble itu ngitungnya dia bawa bola aja sukses gitu loh. Karena kalau penetrasi itu kan shot creation, ya kan? Atau expected assist bisa, atau key pass bisa. Jadi dribble itu hanya sukses aja. Karena dribble itu kalau penetrasi terus nggak ngapa-ngapain, mau ngapain? Misalkan nih dia bawa bola terus masuk ke dalam kotak penalti, dia nggak lakukan passing, dia nggak lakukan apa-apa, terus mau ngapain? Iya kan? Benar nggak? Gitu. Jadi ya kira-kira begitulah. Oke, tadi udah cukup ya banyak ya perbandingannya. Memang nggak semua datanya gue keluarin karena kayaknya terlalu banyak juga. Yang penting-pentingnya aja. Jadi di sini bisa teman-teman lihat bahwa dari 5 tadi paling banyak yang mendominasi adalah Kostic dan Berardi. Gue nggak tahu apakah mengkerucut kedua ini atau tetap di Maria atau mempertahankan Morata atau malah Zaniolo. Tapi kayaknya Zaniolo nggak ya. Gue kayaknya masih ngelihatnya kayaknya masih di Maria sih. Terus Morata dipertahankan. Tapi sayang banget sih data dari Berardi dan Kostic ini sih perlu banget untuk menjadi pertimbangan Juventus karena melihat datanya sangat bagus sekali mereka berdua di musim lalu. Iya betul, mereka seperti Berardi tidak ada pengalaman Eropa seperti Chelsea segala macam. Tapi kita lihat sisi positifnya, mungkin dia punya rasa lapar tadi ya, harusnya punya rasa fight, punya rasa gue main di Juventus nih, gue pengen memberikan terbaik. Sama seperti Kostic karena dia upgrade. Karena Frankfurt juga bukan tim sekelas Dortmund, bukan sekelas Bayern Munchen ya. Jadi gue rasa Kostic pun kalau jadi dibeli dengan Juventus, gue rasa dia akan memberikan rasa laparnya tadi untuk haus gelar. Oke, itu teman-teman salah satu compare, satu perbandingan semuanya perbandingan penyerang sayap yang akan masuk ke Juventus. Mudah-mudahan bisa menambah informasi, menambah wawasan, terus bisa menambah satu ya pandangan baru ya bahwa ini loh calon-calon penyerang sayap Juventus yang akan bermain untuk Juventus. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan ada yang deal dari 5 ini. Kalau gue disuruh milih, gue milih siapa? Ya, Kostic dan Berardi lah. Datanya udah jelas. Oke, Vino alla fine, Forza Juve. Jangan lupa share, like, and subscribe. Thank you.